masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Sebuah rumah dan warung di Mesuji ludes terbakar. Sebuah truk bermuatan buah ringsek akibat terguling dan menabrak pohon di Jalan Sumatera Lintas Timur, Tulang Bawang. Para bakal calon mulai mendaftar ke KPU pada hari kedua pendaftaran. Memasuki hari kedua pendaftaran Pilkada, KPU Bandar Lampung baru menerima satu pendaftar, yakni pasangan Eva Duyana dan Dedi Amrullah. Keduanya merupakan pasangan petahana yang menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung. Keduanya mendaftar sebagai bakal calon pada Rabu pagi dengan diantar ratusan massa pendukung dan komunitas seniman. Pada Pilkada kali ini, pasangan Eva Dedi diusung 12 partai politik. Menurut KPU, berkas pendaftaran pasangan Eva Dedi dinyatakan lengkap. KPU kemudian akan segera membuatkan surat pengantar keduanya untuk menjalani tes kesehatan sebagai peserta pilkada. Kita menerima pasangan calon menyerahkan syarat calon dan syarat pencalon. Dalam prosesi penerimaan kita lakukan pemeriksaan. Dan dalam pemeriksaan itu bahwa syarat pencalonan dan syarat calon sepenuhnya sesuai dengan regulasi dan kita nyatakan lengkap dan kita terbitkan tanda terima pendaftaran. Selanjutnya kita juga mengeluarkan surat pengantar pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon Eva Duyana dan Dedi Amrullah. Sementara itu, di Lampung Barat, pasangan petahana Parosil Mapsus dan Madhas Nurin juga jadi pendaftar pertama pada pilkada tahun ini. Keduanya mendaftar sebagai bakal calon pada hari kedua, Rabu siang dengan diiringi ratusan massa pendukung dan arak-arakan seni budaya khas Lampung Barat dan patung singa menuju kantor KPU. Pasangan Parosil dan Madhas Nurin mendaftar dalam pilkada dengan diusung koalisi partai besar seperti PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, dan PAN. Berkas pendaftaran keduanya dinyatakan oleh KPU lengkap. Di hari kedua ini sudah ada satu pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dibawa oleh partai pendukung. Dan secara administrasi sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim LO bersama admin di KPU Kabupaten Lampung Barat. Semua dinyatakan lengkap dan sudah kita beri tanda terima. Untuk selanjutnya proses pendaftaran ini masih akan berlangsung hingga tanggal 29 esok hari pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Pada hari kedua pendaftaran, KPU Lampung Utara juga baru menerima satu pasangan bakal calon pendaftar. Rabu siang, pasangan Hamartoni dan Romli mendatangi kantor KPU dengan diantarkan ratusan massa pendukung untuk mendaftarkan sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati pada pilkada tahun ini. Pasangan ini diusung oleh koalisi 4 partai politik yakni Gerindra, Nasdem, PAN, dan PDI Perjuangan. Pihak KPU menyatakan berkas pendaftar pasangan Hamartoni Romli dinyatakan lengkap. Di hari kedua, tanggal 28 pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, hari ini sudah mendaftar ke KPU pasangan calon Hamartoni dan Romli.
Alhamdulillah tadi semua berkas yang sudah terpublikasi dinyatakan lengkap dan oleh KPU sudah diberikan rekomendasi untuk pemeriksaan kesehatan. Secara jadwal ada berapa paslon lagi? Kalau konfirmasi kita terima, insya Allah besok ada satu lagi calon yang akan mendaftarkan diri di Kabupaten Lampung Utara. Berarti hanya ada 2 paslon nggak? Kemungkinan hanya ada 2 paslon, tapi kita masih tetap menunggu. Penutupan pendaftaran? Penutupan pendaftaran besok tanggal 29 itu jam 23.59 Di Kabupaten Mesuji juga masih terdapat satu pasangan bakal calon yang sudah mendaftar ke KPU. Pendaftar pertama pilkada di Kabupaten Mesuji, yakni Elviana dan Yuki Wicaksono yang diusung 3 partai politik Nasdem, Golkar, dan Demokrat. Dan salam sejahtera bagi yang berlainan agama dengan saya. KPU bisa. Pasangan ini datang ke kantor KPU dengan diantar ratusan massa pendukung. Pihak KPU menyatakan berkas pendaftaran Elviana Yuki sudah lengkap. Untuk pendaftar calon baru satu calon pasangan Elviana dan Yuki yang tadi sekitar pukul 11 ya sudah hadir KPU daftar dengan 3 partai pengusung Demokrat, Golkar dan Nasdem. Untuk syaratnya apakah sudah lengkap atau masih ada? Syarat sudah lengkap. Nanti tinggal pemeriksaan administrasi selanjutnya. Sudah ada lagi calon yang koordinasi belum? Sampai saat ini belum ada. Berdasarkan data KPU Lampung hingga hari kedua pendaftaran pilkada, belum ada KPU yang menerima 2 pendaftar. Sebagian besar baru ada 1 pasangan bakal calon yang mendaftar, bahkan di KPU beberapa daerah belum menerima 1 pun pendaftar. Sesuai aturan, pendaftaran bakal calon akan berakhir hari ini hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Mesuji. Hingga memasuki hari kedua pendaftaran, belum ada satupun bakal calon gubernur yang mendaftar. Pantauan pada Rabu siang, kantor KPU Lampung di Jalan Gajah Mada, Kedamaian, Bandar Lampung masih sepi. Hanya terlihat beberapa petugas pegawai dan polisi yang siaga. Pihak KPU telah siap melayani pendaftar. KPU memperkirakan bakal calon gubernur Lampung akan mendaftar pada hari terakhir pendaftaran, yakni hari ini. Selain di KPU Lampung Selatan juga hingga hari kedua belum menerima satupun bakal calon yang mendaftar. Padahal mereka sudah siap menerima pendaftaran bakal calon. Meski belum ada yang mendaftar, namun KPU menyatakan sudah menerima 2 bakal pasangan calon yang mengonfirmasi akan mendaftar pada hari ketiga atau hari ini. Baru terkonfirmasi baru 2 calon Ketua, belum ada yang lain. Belum, sejauh ini kita baru menerima konfirmasi dari 2 calon dan 2 LO yang sudah menyerahkan surat mandat dari calon atau simpatisan atau pendukung calon yang akan mendaftarkan mau ikut hadir atau meramaikan di lingkungan KPU kami silakan. Tetapi untuk masuk di ruangan pendaftaran itu kami batasi. Mohon maaf, artinya karena keterbatasan ruang kita. Di Kabupaten Waikanan, hingga Rabu siang juga belum ada satupun bakal calon yang mendaftar ke kantor KPU. Meski demikian, persiapan menerima pendaftaran telah disiapkan sejak hari pertama pada Selasa lalu. KPU Waikanan menyatakan baru menerima konfirmasi dari 1 tim pemenangan bakal calon yang akan mendaftar, yang rencananya akan mendaftar pada hari Kamis. KPU menyatakan pada hari terakhir akan membuka waktu pendaftaran bakal calon hingga malam hari pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Resmi membuka pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waikanan untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024. Sesuai dengan peraturan, pada hari pertama kita membuka pukul 8 sehingga pukul 16, kemudian di hari terakhir ini kita akan membuka pendaftaran dari pukul 8 pagi hingga pukul 23.59. Dan berikut adalah daftar pendaftar pilkada hingga hari kedua di berbagai daerah di Lampung. Tim Liputan melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Waikanan.
Mantan Hakim Mahkamah Agung Abdul Latif dihadirkan dalam sidang lanjutan peninjauan kembali terpidana kasus korupsi mantan Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan. Agenda sidang di pengadilan pada Rabu siang kemarin adalah mendengarkan keterangan saksi. Hal yang dibahas adalah aset Zainuddin yang disita, diminta untuk dilelang dan hasilnya untuk jadi uang pengganti kerugian negara. Selain hukuman penjara, adik kandung Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini juga dihukum membayar uang 66 miliar rupiah. Pihak terpidana mengklaim aset yang disita nilainya mencapai 100 miliar rupiah lebih. Sementara jaksa KPK mengatakan permohonan Zainuddin bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak memenuhi syarat. Dengan ahli Profesor Abdul Latif, beliau itu adalah mantan Hakim Agung dan juga dosen Untris yang pada pokoknya bahwa ahli tadi menerangkan bahwa putusan semacam yang kami ajukan permohonan PK itu memang layak untuk diajukan PK kedua. Kenapa? Karena putusan PK pertama itu Majelis Hakim Agung sudah mempertimbangkan aset-aset yang harusnya dilelang kemudian diperhitungkan dengan beban UP, tetapi tidak ada dalam amar putusan. Nah ini yang memungkinkan untuk diajukan PK kedua. Ya, sebagaimana yang kami bacakan bahwa yang materi PK itu kan sudah pernah disampaikan, sudah pernah dipertimbangkan oleh majelis PK sebelumnya. Kemudian sebetulnya untuk pengajuan PK kedua kan ada syarat-syaratnya tadi. Ada pertentangan putusan PK dengan dalam satu objek yang sama. Karena kami memandang bahwa itu tidak memenuhi syarat formil. Nah, sebagaimana tadi yang ahli jelaskan bahwa kalau itu tidak memenuhi syarat formil ya nggak perlu dikirim ke MA, jadi diputus di. Mantan Bupati Lampung Selatan Zainuddin sebelumnya divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah akibat korupsi proyek infrastruktur di Dinas PUPR dan terlibat pencucian uang di Pemda Lampung Selatan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.